Sio, saya Ale, dan ini Bicara Saham. Bursa Efek Indonesia atau BEI baru saja merilis daftar 45 saham yang masuk ke dalam kategori indeks LQ45. Penetapan daftar indeks ini merupakan hasil evaluasi dari otoritas bursa atas saham-saham yang dinilai layak untuk masuk sebagai 45 saham yang paling liquid di Bursa Efek Indonesia. Dari daftar tersebut, ada 3 emiten baru yang masuk ke dalam daftar indeks LQ45. Ketiga emiten itu adalah PT Merdeka Copper Gold, kode MDKA, PT Mitra Keluarga Karya Sehat, kode MIKA, dan PT Sumarekon Agung, kode SMRA. Untuk kali ini, kita akan membahas PT Mitra Keluarga Karya Sehat atau MIKA. Perjalanan Mitra Keluarga dimulai pada tahun 1989, ketika Perseroan membuka rumah sakitnya yang pertama dengan kapasitas 35 tempat tidur, yang merupakan hasil konversi dari Rumah Sakit Bersalin Suster Leoni untuk menjadi Rumah Sakit Mitra Keluarga Jatinegara di Jakarta Timur. Di bulan Maret 2015, Perseroan menjadi perusahaan terbuka dengan memperdagangkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia dengan kode MIKA. Di akhir tahun 2019, Perseroan mengoperasikan total 16 rumah sakit mitra keluarga serta 8 rumah sakit Rumah Kasih Indonesia dengan total kapasitas tempat tidurnya mencapai 3.604 tempat tidur. Di akhir tahun 2019, total tenaga kerja jaringan rumah sakit mitra keluarga mencapai 7.794 karyawan, dengan jumlah tenaga dokter mencapai 1.519 orang, yang terdiri dari 268 orang tenaga dokter umum dan 1.251 orang tenaga dokter spesialis. Mari kita lihat jumlah aset yang dimiliki oleh mitra keluarga. Dari data yang ada, aset perusahaan adalah sebesar 5,5 triliun pada tahun 2019. Meningkat tajam jika dibandingkan dengan 764 miliar di tahun 2009. Untuk kuartal pertama tahun 2020 sendiri, asetnya telah meningkat menjadi 5,8 triliun. Untuk ekuitas dari mitra keluarga selalu mengalami peningkatan, sedangkan liabilitasnya berhasil dijaga agar selalu berada di bawah 1 triliun rupiah. Dan pada kuartal pertama tahun 2020 ini, liabilitasnya hanya 818 miliar rupiah. Liabilitas terbesar yang dimiliki oleh mitra keluarga adalah liabilitas jangka panjang, berupa imbalan pasca kerja sebesar 371 miliar, atau 63% dari jumlah liabilitas yang dimilikinya. Rasio likuiditasnya adalah cash ratio sebesar 178,4%, quick ratio 581,1%, current ratio sebesar 592,6%, dan debt to equity ratio yang hanya 16,41%. Untuk revenue-nya, dari tahun ke tahun selalu mengalami pertumbuhan, dengan rata-rata peningkatan revenue dalam 10 tahun terakhir adalah 14%. Dengan proyeksi untuk tahun 2020 ini, revenue akan naik menjadi 3,4 triliun rupiah, meningkat 9% dibanding tahun 2019. Berbicara mengenai profit, maka selain tahun 2017 dan 2018, selalu terjadi kenaikan. Dengan rata-rata pertumbuhan profit, periode 10 tahun terakhir adalah 19%. Dan pada tahun 2020 ini diproyeksikan
profitnya akan naik menjadi 795 miliar, meningkat 65 miliar dibanding tahun 2019. Untuk kinerja kuartal pertama, per 31 Maret 2020, nilai buku atau PBV dari mitra keluarga adalah Rp343 per saham. Jika dibandingkan dengan harga pasar pada saat itu sebesar Rp2.150 per lembar, maka rasio nilai PBV-nya adalah 6 kali. Nilai PBV yang besar ini merupakan hal biasa bagi saham Mika. Dari tabel dapat kita lihat, saham ini pernah mencapai rasio PBV sebesar 10 kali. Price earning ratio untuk saham Mika adalah 39 yang dihitung berdasarkan laba per saham sebesar Rp55. Besaran laba itu menghasilkan net profit margin sebesar 22,7%. Return on assetnya adalah 13,7% dan return on equity-nya adalah 15,9%. Pada Juli 2020 ini, mitra keluarga membagikan dividen sebesar Rp21 dengan jumlah total dividen sebanyak 305 miliar atau 41,8% dari total profit di tahun 2019. Dan sisanya sebesar 424 miliar ditahan sebagai kas perusahaan. Oke, kesimpulannya, pertama, aset perusahaan ini selalu meningkat. Peningkatannya mencapai 7 kali lipat dalam 10 tahun terakhir. Kedua, profit mitra keluarga selalu bertumbuh, kecuali di tahun 2017 dan di tahun 2018. Perlu diketahui, pada tahun 2017, perusahaan mengadakan akuisisi terhadap jaringan rumah sakit PT Rumah Kasih Indonesia. Dan pada tahun 2018, perusahaan menyelesaikan pembukaan rumah sakit yang baru, yaitu Rumah Sakit Mitra Keluarga Gading Serpong. Ketiga, utang dari Mika tergolong rendah, hanya 818 miliar per Maret 2020, atau hanya 16,4% dari jumlah ekuitas yang dimiliki. Keempat, dari rentang waktu tahun 2010 sampai dengan tahun 2020, mitra keluarga hanya 5 kali membagikan dividen. Dan untuk 2020 ini, dividen yield-nya tergolong kecil. Dan bagi pemburu dividen, ini bisa menjadi suatu bahan pertimbangan. Jadi, garis besarnya adalah mitra keluarga karya sehat merupakan perusahaan dengan fundamental yang baik dan juga tergolong liquid. Hal ini dibuktikan dengan masuknya mitra keluarga dalam indeks LQ45. Mitra keluarga juga memiliki prospek yang cerah karena masih merencanakan akuisisi dan pembukaan rumah sakit yang baru. Oke, demikianlah review singkat dari kinerja kuartal pertama PT Mitra Keluarga Karya Sehat. Silahkan like, share, dan subscribe agar selalu mendapatkan update analisa saham lainnya. See you semua, kita ketemu lagi di video selanjutnya.